Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, malah kita berdoa agar diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar pelajaran kimia pada hari ini. Malah kita berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan ya? Ya, alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk? Atau masuk semua? Oh ya, masuk semua, alhamdulillah ya. Kita berarti hari ini sehat semua, masuk semua. Kita bisa belajar materi kimia pada hari ini dengan baik. Oke, anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai tata nama senyawa kimia, terus selanjutnya rumus kimia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan reaksi kimia. Nah, seperti yang sudah saya sering bilang ya, kalau kimia itu kan materinya itu sifatnya spiral. Jadi materi yang satu dengan materi yang selanjutnya itu saling berhubungan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tata nama senyawa kimia, terus rumus kimia. Nah, itu kan saling berhubungan. Nah, tata nama senyawa kimia, rumus kimia itu juga nanti diperlukan untuk mempelajari persamaan reaksi kimia. Nah, persamaan reaksi kimia ini juga penting buat kita pelajari, karena ini nanti materi persamaan reaksi ini nanti berguna untuk materi kimia yang selanjutnya, terutamanya nanti kalau kita belajar mengenai stoikiometri, terus mengenai kesetimbangan nanti materi-materi yang selanjutnya. Nah, itu jadi pentingnya belajar persamaan reaksi itu seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang tahu pentingnya belajar persamaan reaksi yang lain, mungkin itu ada yang tahu? Selain pastinya kalau materi kimia itu dibutuhkan untuk materi yang selanjutnya gitu, karena sifatnya itu menurut saya spiral gitu. Nah, persamaan reaksi kimia itu juga penting kita pelajari, karena nanti kita bisa mengetahui suatu zat atau suatu senyawa itu terbentuk itu reaksinya seperti apa sih. Nah, misal ada nggak di sini yang tahu reaksi pembentukan gas CO2, persamaan reaksinya itu seperti apa? Ya, Sofi tahu? Ya, benar. Jadi pembentukan gas CO2 itu persamaan reaksinya itu unsur C terus plus O2 menjadi CO2. Jadi begitu. Begitu pula ada yang tahu nggak persamaan reaksi pembentukan garam dapur NaCl. Nah, itu reaksinya itu seperti apa persamaan reaksinya? Ada yang tahu nggak? Ya, nanti kita pasti tahu ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi kita belajar dulu persamaan reaksi kimia. Jadi persamaan reaksi kimia itu adalah persamaan kimia yang menyatakan zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, jadi ada zat terus ditambah zat yang lain, nah itu kan terlibat menjadi reaksi begitu. Jadi persamaan yang menyatakan zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi dengan menggunakan rumus kimia gitu. Oke, misal ini bisa dilihat ada suatu zat A plus B menjadi C plus D gitu. Nah, yang di sebelah kiri ini itu disebut reaktan. Jadi yang di sebelah kiri ini selalu reaktan atau pereaksi gitu. Terus yang di sebelah kanan itu namanya kita sebut produk. Ini selalu di sebelah kanan. Jadi pereaksi atau reaktan itu selalu di sebelah kiri dan produk itu selalu di sebelah kanan gitu. Nah, ini ada tanda panah. Ini artinya apa? Jadi A plus B itu menjadi C plus D. Kalau tanda panahnya satu ini berarti artinya itu reaksinya berjalan satu arah. Paham? Ya, paham. Jadi A plus B berjalan searah menjadi C plus D. Jadi ini tidak bisa balik C plus D terus menjadi A plus B, itu tidak bisa balik. Jadi selanjutnya ini ada tanda panah bolak balik, ini artinya reaksi berjalan bolak balik.
selanjutnya ini ada tanda seperti ini namanya reaksi kesetimbangan. Nah, paham ya sampai sini ya? Jadi paham. Jadi suatu persamaan reaksi itu seperti ini. Jadi ada yang menjadi reaktan, terus ada yang menjadi produk begitu. Selanjutnya kita lihat persamaan pembentukan gas CO2. Nah, tadi kan sudah saya tanyakan kan ya. Tadi Mbak Sofi bisa menjawab dengan mana. Jadi pembentukan gas CO2 itu C plus O2 menjadi CO2. Nah, dalam suatu persamaan reaksi itu juga kita harus menuliskan fasa zat tersebut itu padat, cair, gas, atau larutan. Nah, ini persamaan reaksi itu dituliskan seperti ini. Jadi ada C ini bentuknya fasanya padat S, terus O2 ini fasanya gas, terus CO2 ini fasanya gas. Nah, keterangannya ini S itu solid atau padat, terus L itu liquid cair, G itu gas, terus aqueous itu larutan gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi penulisan persamaan reaksi kimia itu dituliskan zat-zatnya dan produknya, ada reaktan, ada produk, terus dituliskan fasa zat yang terlibat dalam suatu reaksi begitu. Paham ya? Oke. Terus selanjutnya ini penyetaraan reaksi. Ini ada pembentukan garam dapur, bisa kita perhatikan. Na plus Cl2 menjadi NaCl. Nah, ini belum setara, karena kita bisa lihat kenapa belum setara, karena zat-zat yang terlibat ini belum sama antara yang kiri dan yang kanan. Jadi penyetaraan reaksi itu dinyatakan setara itu ketika zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi itu jumlahnya setara, baik jumlah zatnya maupun muatannya gitu. Paham sampai sini? Oke, jadi yang menjadi reaksi reaktan kiri dan kanan itu jumlah zatnya ataupun muatannya itu harus sama gitu. Nah, ini belum setara. Nah, bagaimana untuk menyetarakan reaksi persamaan reaksi ini? Nah, jadi perhatikan caranya begini. Ini kita lihat Na di sebelah kiri dan Na di sebelah kanan, sama-sama jumlahnya 1 kan. Nah, ini sudah setara. Terus kita lihat di sebelah kiri Cl2 dan di sebelah kanan ada Cl. Oke. Nah, ini berarti kan nggak setara. Di sini Cl ada 2, di sini Cl ada 1. Nah, agar setara kita tambahkan depannya angka 2. Nah. Oke, jadi ini. Jadi Na-nya ini Cl-nya ada 2, ini Cl-nya juga ada 2. Nah, ini Na-nya di sebelah kanan kan ada 2. Nah, di sebelah kiri juga ditambah menjadi 2Na. Nah, ini kan setara. 2Na di sebelah kiri ada Na2, di sebelah kanan ada Na2, terus di sebelah kiri ada Cl2, di sebelah kanan ada Cl2. Ini namanya setara. Gitu. Oke, lanjut latihan lagi. Coba ini, kalau ini ada yang bisa nggak menyetarakan reaksi Mg plus HCl menjadi MgCl2 plus H2 gitu. Gimana? Ada yang bisa? Coba Mas Ilham. Ini Mg nya di kiri ini tetap 1 atau ada tambahan angka yang lainnya? Oke, benar, tetap 1 karena kini di sini kiri Mg nya 1, di kanan ini Mg nya juga 1. Oke. Terus yang H, Mas Ilham, apakah tetap hanya 1 atau berubah menjadi apa? 2. Oke, benar, karena di kiri ini hanya 1, di kanan itu hanya 2. Nah,
Berarti di sini tambahkan 2. Hanya ada 2, terus di sini kanan Cl ada 2. Di sini Cl-nya juga sudah ada 2. Jadi ini sudah setara persamaan reaksinya. Ini fasenya solid, ini fasenya aqueous terus gas gitu. Oke, jadi kalau ini ini lupa ya. Jadi ini fasenya solid, ini gas, ini solid. Garam dapur. Oke, selanjutnya sudah paham kan ya untuk mengenai persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi. Nah, sekarang saya bagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Oke, bisa dibagi langsung aja ya. Oke, sudah. Nah, ini tolong dikerjakan, ada 4 soal. Masing-masing satu kelompok, satu soal. Ini kelompok 1, nomor 1, kelompok 2, nomor 2, kelompok 3, nomor 3, kelompok 4, nomor 4. Oke. Dikerjakan, saya tunggu sekitar 5 menit ya. Oke. Coba yuk dikerjakan. Bareng-bareng diskusi sama temannya boleh. Oke. Atau enggak cari-cari di buku begitu. Kalau di internet juga boleh. Kalau bawa HP ya. Oke, sudah ya. Sudah, oke, tak